Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian beragama Islam. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang paling indah adalah nikmat kebahagiaan. Oleh karena itu, kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan apapun yang akan membuat kita bahagia. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menawarkan kepada kita sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare Pak sehat nggih, Pak? Ibu-ibu sehat apa mboten, Bu? Masya Allah. Hari Rabu kemarin adalah hari kurban, hari Idul Adha. Malamnya sudah pada nyatet apa mboten? Dereng sudah pada nyatet apa dereng? Tapi bahagia apa mboten Bapak Ibu sekalian? Bahagia sekali karena sudah mendapatkan daging sapi dan daging kambing. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita inginkan. Gimana mboten? Kita ini semua pengen hidup bahagia di dunia. Kita juga berharap agar anak dan istri kita juga bahagia. Kebahagiaan merupakan harapan kita. Dan kebahagiaan yang paling hakiki, yang paling asli adalah kebahagiaan akhirat nanti. Kapan? Di saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum masuk ke masjid, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan pada lihat ke atas apa mboten? Apa lihatnya ke bumi terus? Kalau melihat ke atas langit, ada apa di atas sekarang ini? Ada bulan karena kebetulan sekarang tanggal 15 persis, Pak. Jadi bulan sedang bulat-bulatnya. Indah apa mboten? Indah sekali. Kebetulan saya tadi perjalanan ke sini kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit. Lebih banyak melihat ke atas langit daripada melihat ke bawah. Kenapa? Subhanallah, di malam hari ini sedang malam bulan purnama, di atas kita melihat bulan purnama tanpa berdesak-desakan. Rasanya bahagia sekali.
Pak, Bu, kalau ingin memberitahu bahwa kenikmatan yang paling membuat bahagia penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Sang Pencipta kita, Pak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala la yatajalla li ahli jannati. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan zatnya bagi penghuni surga. Pengen apa jadi penghuni surga, Pak? Pengen. Fa idza tajalla li ahli fa idza ra'a ahlul jannati Allah Subhanahu wa Ta'ala nasu na'iman al-jannah. Kalau nanti, Pak, Bu, penghuni surga itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, maka kita lupa dengan kenikmatan surga yang lain, Pak. Jadi apa artinya? Kenikmatan yang paling membahagiakan penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ru'yatuhu subhanahu wa ta'ala a'la maratibi na'imil jannah. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga adalah level yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi dari kenikmatan surga. Bukan bidadari yang cantik jelita, bukan perak, emas, intan, berlian, bukan istana yang megah, tapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Aku innakum satarawna rabbakum mithla hadzal qamari la tadhammuna li ru'yatihi. Kalian nanti di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian melihat hari ini bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Semua di antara kita melihat ke langit, lihat purnama. Begitu juga nanti kita di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pak, Bu, bagaimana sih kita menjemput yang namanya kebahagiaan? Kalau saya, panjenenganipun semua pengen bahagia, baik di dunia dan di akhirat nanti, maka apa sih kiat-kiatnya, Pak? Kita harus mencari sebabnya. Kita pengen sukses, menjadi seorang dokter, ya harus belajar ilmu kedokteran sampai selesai. Kita pengen pandai, ya harus belajar, maka kita akan menjadi pandai dan kita pun bahagia. Ketika kita pengen bahagia, ya kita harus mencari sebab-sebab kebahagiaan. Kiat-kiatnya apa saja? Ini akan kita pelajari. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah beriman dan melakukan amal soleh. Syarat utama ingin mendapatkan kebahagiaan adalah dengan melakukan amal soleh, beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Alhamdulillah, detik ini, jam ini, saat ini kita sudah beriman. Insya Allah mengimani setiap rukun-rukun iman, karena kita sudah pernah bahas itu semua. Namun apakah kita sudah bisa melakukan amal soleh? Belum, terus hanya diri-diri kita yang tahu. Tapi ingat, Pak, modal kebahagiaan pertama adalah beriman dan melakukan amal soleh. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
Allah berfirman, siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Jadi jenengan harus beriman dulu. Dan yang kedua adalah beramal soleh. Ini syarat utama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keduanya kita mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan saat di dunia, tetapi akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Yang pertama. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Perkaranya orang yang beriman itu sangat menakjubkan Bapak Ibu sekalian. Semua perkaranya orang beriman itu sangat menakjubkan, selalu bahagia. In asabathu sarra, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur kepada Allah karena kebahagiaan itu merupakan karunia Allah SWT. Ia bersyukur, maka ini baik baginya karena bersyukur nikmat Allah kebahagiaan itu. Wa in asabathu dharra, jika ia tertimpa dengan kesulitan, kegelisahan, penyakit dan lainnya, maka ia bersabar. Maka hal itu juga baik baginya. Kenapa? Pulau terkena musibah ini, ya gak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah sebagai ujian dari Allah untuk saya, dan saya akan bersabar. Karena dengan sabar ini saya akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Orang yang beriman ini Pak. Kalau orang yang gak beriman gak bisa. Kalau orang yang gak beriman gak bisa mensyukuri nikmat Allah ketika bahagia, gak bisa bersabar saat musibah melandanya. Ini kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jenengan pengen bahagia gampang. Tadi yang pertama apa Pak? Beriman dan beramal. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Jenengan bisa berbuat baik, dengan kebaikan tersebut orang lain bahagia, jenengan akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Ada orang miskin butuh uang 50.000 misalkan, dia butuh makan, dia salah, pengen makan, pengen hidup bahagia, bisa mendapatkan 50.000, berikan 50.000. Jenengan sudah membahagiakan si fakir atau si miskin, Allah akan membahagiakan Anda. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali orang-orang yang menyuruh mereka untuk bersedekah atau menyuruh untuk melakukan amar ma'ruf atau mendamaikan manusia. Dan barang siapa melakukan itu semua karena mengharapkan pahala dan ridha dari Allah, maka akan kami berikan pahala yang besar. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau membuat orang lain bahagia. Jadi yang kita bahagiakan siapa? Anak kita, istri kita, tenaga kita, orang yang butuh, si fakir, si miskin, dengan cara bersedekah. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain dengan berbuat baik, maka Allah pun akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan insya Allah di akhirat nanti.
Yang kedua, sehingga banyak apa Pak? Berbuat baik. Jangan jenengan berbuat baik kalau membalas seseorang yang berbuat baik. Ini salah, keliru. Itu betul. Membalas kebaikan orang lain bagus. Tapi jangan kita berbuat baik di saat orang berbuat baik pada kita. Hilangkan rasa dendam, Pak. Rasa dendam tidak akan pernah mendatangkan sedikit pun kebahagiaan. Kalau dendam itu dibolehkan, maka pertama kali yang akan dendam adalah baginda kita Muhammad SAW. Kenapa? Diusir dari kampung halamannya, dibuat sayembara untuk dibunuh, dilempari kotoran, dilempari batu, dipanah. Tapi di saat Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, Rasulullah memaafkan semua kecuali hanya beberapa orang yang ngeyel. Dimaafkan oleh Rasulullah semuanya. Seandainya Abu Jahal ketika itu masih hidup, Pak, Abu Jahal pun akan dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi Abu Jahal ketika itu sudah meninggal dunia. Tapi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik yang paling baik adalah berdahulu, atau bahasa yang lebih enaknya, perbuatan baik yang paling baik adalah orang yang pertama kali berbuat baik, bukan dalam rangka membalas. Kalau kita membalas kebaikan orang lain, ini baik, tapi dalam rangka membalas, sehingga kita harus lebih dahulu berbuat baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun ingat Pak, saat kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah melirik balasannya. Berbuat baiklah tanpa pamrih. Karena kalau kita berbuat baik agar mendapatkan pujian, agar disanjung, agar dilirik, agar mendapatkan balasan, berarti kita telah menyekutukan Allah. Berbuat baik karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak, jenengan berbuat baik memberi uang kepada si fakir miskin 50.000 yang tadi. Si fakir itu mengenal jenengan, mengucapkan terima kasih, ya tidak jadi masalah. Si fakir ini langsung pergi, lupa dengan jenengan, pernah ketemu dengan jenengan, gak nyapa, boten nopo-nopo, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu amalan kita. Amalan Bapak Ibu sekalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kiat-kiatnya adalah sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Sibukkan dengan pekerjaan yang bermanfaat. Contohnya, kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita bekerja sebagai apa? Sebagai guru, yang kita sibukkan, kita menyibukkan diri dengan mengajar. Pekerjaan kita nyangkul di sawah, ya kita sibukkan diri kita dengan mencangkul di sawah. Dan agar lebih indah Pak, di saat kita bekerja, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah ini gak harus bersuci Pak. Kalau mau sholat harus bersuci. Tapi kalau berzikir, membaca alhamdulillah, membaca subhanallah, membaca Allahu akbar, membaca la ilaha illallah, wallahu akbar, gak harus bersuci. Dan gratis, insya Allah tidak capek. Jadi dengan sambil nyangkul bisa berzikir, dengan sambil berjalan, sambil berjualan dagangan di pasar bisa berzikir. Ini akan lebih mendatangkan kebahagiaan. Karena siapa Pak yang menciptakan kebahagiaan? Allah. Siapa yang meletakkan kebahagiaan di hati kita? Allah. Siapa yang menciptakan hati kita? Hati, wadah kebahagiaan, Allah yang menciptakan. Kebahagiaan itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita selalu menyebut Allah, maka Allah pun insya Allah akan berkenan menjadikan kita sebagai orang yang berbahagia.
dan mencari ilmu yang bermanfaat. Belajar, terus mengikuti pengajian, karena insya Allah tidak ada di pengajian perkara-perkara yang membuat kita sengsara, perkara-perkara yang membuat kita sedih. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memikirkan pekerjaan di masa datang. Yang kita fokuskan apa? Memikirkan pekerjaan di masa sekarang. Lupakan kejadian di masa lalu, pikirkan, fokuskan masa sekarang, dan gak usah berpikiran hari esok. Kenapa? Yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ustaz, saya banyak dosa. Gampang, sekarang Anda bertobat. Hari berikutnya Anda berdoa kepada Allah agar selalu diberikan istiqomah. Ustaz, kemarin saya bangkrut. Gak usah dipikirkan. Sekarang fokus bagaimana bangkit kembali. Nanti jangan dipikirkan. Nanti itu hal yang gaib, tidak ada yang tahu. Kita usaha, kita berikhtiar hari ini. Yang kita fokuskan jangan masa depan, jangan masa lalu, tetapi apa yang kita pikirkan? Fokus di masa sekarang. Saya sekarang bisa melakukan apa sih? Oh, belajar di Masjid Al-Qasimah. Ya, saya mau belajar. Sekarang saya bisa apa ya? Oh, sekarang saya waktunya kosong bisa berzikir. Ya, saya berzikir. Sekarang kira-kira apa ya? Oh, saya sekarang bisa bercengkrama, bisa berkumpul dengan anak dan istri, oh bareng. Oh, sekarang kayaknya kalau misalkan ronda enak. Ya ronda. Insya Allah itu adalah hal yang bermanfaat. Yang penting jangan mencampurkan ronda ini dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pak, jangan mau kita dihantui dengan masa lalu. Kalau kita memikirkan masa-masa lalu, maka kita yang akan terus sedih. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu hari ini, Pak. Wasta'in billah. Kalau kau sudah semangat untuk mendapatkan kebaikan di hari ini, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Terus semangat. Gak usah takut. Oh, nanti kalau saya beramal ini, nanti besok nanti akan ada ini, ada ini. Jangan, Pak. Gak usah dihantui dengan masa lalu. Jangan khawatir dengan hari esok. Wa idza asabaka syai'un. Kalau engkau ditimpa dengan sesuatu, fala taqul. Maka kamu jangan katakan, ya Allah, lau anni fa'altu kadza wa kadza. Aduh, coba kalau saya nggak melakukan itu, pasti tidak akan kejadian seperti ini. Coba kalau saya buka toko tadi lebih pagi, maka dagangannya lebih laris. Jangan, Pak. Fa inna lau walakin kul qaddarallahu wa ma sya'al. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan hal itu. Allah telah menakdirkan hal itu. Fa inna lau, karena kalau kita berandai-andai, seandainya saja kalau saya seperti ini membuka pintu setan. Akhirnya apa? Sedih, gelo, gelisah. Jadi dipahami Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Jenengan pengen bahagia, ketahuilah bahwa kebahagiaan itu pusatnya di dalam hati kita, di dalam dada. Dan yang menciptakan hati yang berada di dalam dada kita, sinten? Allah. Yang menaruh kesedihan Allah, yang meletakkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita sedih, yang membuat kita Allah. Maka mintalah selalu kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dan melakukan banyak zikir. Melakukan zikir. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang, tenteram. Bukan dengan
main catur Pak, bukan dengan main remi Pak, bukan dengan ngomongin orang Pak saat ronda, tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku beritahu dengan amalan yang paling baik yang akan mengangkat derajat di surga nanti? Para sahabat Nabi pun menjawab, ya wahai Rasulullah, yang lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak, yang lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Kalau pada taklim Pak, ulo panjangan pun sedoyo sampun sudah pernah apa belum berinfak dengan emas dan perak? Sampun? Belum pernah. Derek Ibu? Sudah pernah berjihad? Sudah mati syahid? Berjihad apa? Berjihad saja belum, apalagi mati syahid ya Pak? Belum. Amalan yang lebih baik daripada berperang di jalan Allah, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, amalan yang paling baik dan akan mengangkat derajat kita di surga, apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah. Apa artinya? Zikir adalah amalan yang paling baik. Zikir adalah amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang paling agung di sisi Allah. Zikir adalah amalan yang lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak. Berzikir adalah amalan yang paling mengangkat derajat di surga. Berzikir adalah lebih baik daripada berjihad. Gampang dong, ngoten Pak? Gampang. Ada zikir pagi petang, ada zikir setelah sholat, ada zikir sebelum tidur dan lain sebagainya. Namun banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih berzikir bareng dengan HP, dengan WhatsApp. Ini namanya Pak. Lebih sering memegang HP daripada berzikir kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisan kita lisan yang senantiasa berzikir, agar kita dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berapa ini Pak? Yang kelima, sering menyebut nikmat-nikmat Allah Pak. Sering menyebut nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ustaz, nikmat Allah yang baik, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi apa? Banyak. Keimanan kita, kebahagiaan kita, istri kita yang solehah, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat berjamaah di masjid, untuk beristiqamah. Nikmat Allah yang nampak apa? Banyak sekali. Kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa mendapatkan anak, kita sebentar lagi bisa minum teh manis gratis. Kenapa betul Bu? Atau nanti apa lagi? Ada apa lagi nanti Mas? Angkat-angkat apa lagi Ibu? Ada bakso, ya Allah, nikmat. Semua itu Pak, bukan karena orang yang buat teh atau yang membuat bakso nanti, tapi semua itu karena mereka semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka katakanlah. Bagaimana sih kita mengatakan nikmat Allah? Bagaimana kita menyebut-nyebut nikmat Allah? Dengan cara apa? Bersyukur Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak boleh pada cerita nih Pak. Saya akan cerita kejadian yang saya alami Pak. Saya sampai kaget Pak. Saya memiliki kipas angin di rumah yang saya beli setelah saya menikah. Kalau tidak salah di tahun 2015. Jadi kipas angin yang lumayan, harganya cukup mahal sedikit lah,
400 atau 500 lebih saya lupa. Ternyata awet. Satu kejadian yang membuat saya aneh. Ketika saya mengatakan ini kipas angin awet ini, saya ngomong sama istri kipas angin awet ini karena mereknya ini merek ini bagus. Gak lama setelah itu Pak, susah. Karena saya lupa awetnya kipas angin saya miliki bukan karena merek, bukan karena pabriknya, bukan karena mesinnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ingat mereknya. Padahal yang membuat awet, yang membuat mesinnya, besi itu, plastik itu siapa Pak? Kenapa saya menyebutkan mereknya? Gak lama rusak. Alhamdulillah saya bawa, beres lagi. Tapi ya kalau terpulang 40.000 kalau tidak salah. Tapi sejak kejadian itu, saya selalu bilang, alhamdulillah, barang kita Allah yang telah mengizinkan awet. Bukan karena merek, bukan karena pabrik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kenikmatan yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada jenengan Pak adalah dari Allah. Jenengan ganteng apa bukan? Ganteng-ganteng, ibu-ibu cantik-cantik, alhamdulillah. Ini semua pemberian Allah. Kita bisa minum teh sebentar lagi, bisa jabur bakso, bisa nyemil kerupuk. Ini kenikmatan dari Allah Pak. Saya bisa datang ke sini, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, beristri cantik jelita, soleha, anak-anak yang banyak, pandai, pinter, ada yang sudah menikah, kemudian ada yang menjadi dokter mungkin. Ini semua bukan karena jasa-jasa kita, akan tetapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu dari situ Allah Subhanahu. Paham jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang keberapa? Yang ke-6. Nanti ini harus hafal. Yang hafal mendapatkan tambahan teh 1 gelas. Nah, yang ke-6, orang kan di dunia ini, di kampung kita statusnya bermacam-macam. Ada yang kaya nih Pak, mobilnya bagus, Pajero Sport. Ada yang punya Alphard. Dah mobil saya mobil etek-etek. Saya pakai motor biasa, ada orang yang motornya bagus. Yang membuat gelisah apa? Melirik kenikmatan yang berlebihan pada diri orang. Ini yang salah. Sehingga cara yang ke-6, kiat agar bahagia, melihat orang yang berada di bawah kita Pak. Jangan melihat orang yang berada di atas kita. Apa artinya? Orang yang status ekonominya di atas kita banyak, rumah banyak, sawah abrek-abrek banyak, kekayaan yang menumpuk banyak sekali, punya pom bensin atau punya yang lainnya. Saya bukan punya apa-apa. Jangan melihat ke atas, tapi lihat yang ke bawah. Pak, Bu, yang di bawah jenengan lebih banyak. Kalau kita sekarang punya rumah, banyak orang-orang di sana gak punya apa-apa. Jangankan rumah, untuk mendapatkan kadang 10.000 sehari kadang sulit. Gimana betul? Kalau kita melihat yang di atas terus, bawaannya iri, dengki, hasad. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, ya Allah kasihan itu, kasihan. Alhamdulillah, aku sudah diparkir mobil, yang lain baru naik motor. Gih Pak, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kata Nabi, lihatlah orang yang di bawah kalian, yang ekonominya lebih miskin, yang keadaannya lebih sengsara daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang berada di atas kita, yang lebih kaya, lebih tajir, lebih bangsawan, kedudukannya lebih tinggi. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
Kalau engkau berbuat demikian, melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, maka insya Allah engkau akan bahagia dan akan terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya melihatnya ke atas, ya Allah, kok saya dapatnya ini toh ya? Orang lain bisa mendapatkan harta banyak, saya cuma hanya bisa menggunakan sepeda ontel, Pak. Pak, kebahagiaan itu jangan pernah diukur dengan kekayaan. Yang lebih kaya Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun lebih kaya. Yang lebih bahagia Musa apa Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Buktinya apa? Ketika Fir'aun dikatakan oleh tukang sihir-sihirnya, "Hei Fir'aun, nanti akan ada anak laki-laki yang akan membinasakan kerajaan." Fir'aun karena gak beriman, takut, Pak. Takut. Wah, nanti akan ada anak laki-laki yang menghancurkan saya. Ternyata bukan dari luar, ternyata dari anak yang diasuh oleh istrinya Fir'aun, Asia. Kebahagia, takut, Pak. Saking takutnya, karena takut nanti akan ada anak laki-laki yang menghancurkan kerajaan dan kekuasaannya, sampai Fir'aun menyuruh untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Pateni Pak yang laki-laki, yang perempuan biarkan hidup. Karena takut nanti akan ada seorang laki-laki yang hidup dan menghancurkan kekuasaannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Saya ingin mengisahkan satu kisah saja. Kemudian yang berikutnya, melupakan berbagai penderitaan masa lalu yang tidak dapat ditolak. Kejadian masa lalu yang pernah membuat kita sedih, yang pernah membuat kita gelisah, dilupakan segera. Dilupakan segera. Kalau pengen mengingat masa lalu, ingatlah dosa-dosa kita yang begitu banyak, agar kita semakin memperbaiki taubat kita dan memperbanyak istighfar kita. Masa lalu yang sulit cukup tidak usah diingat-ingat, tapi lebih banyaklah mengingat penderitaan orang lain. Apakah diri kita sudah membuat orang lain menderita? Kalau kita sering membuat orang lain menderita, segera bertobat, segera meminta maaf, karena dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, berdoa. Berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa Pak? Berdoa. Karena Allah lah yang bisa membuat kita bahagia, Allah juga yang bisa membuat kita sedih, sehingga kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebahagiaan. Ada doanya, namun cukup panjang, namun tidak jadi masalah kalau kita berdoa kepada Allah dengan berbahasa Indonesia, ya Allah, paringi hambamu kebahagiaan. Atau yang bisa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, ada doa Allahumma asqini alladzi wa isma amrina. Ada yang panjang Pak, tapi waktunya mungkin tidak cukup untuk kita menghafalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memprediksikan, memperkirakan adanya kemungkinan buruk yang akan menimpa kita. Kalau kita punya perasaan, punya firasat, kayaknya saya akan mendapatkan keburukan, maka ketika kita memprediksikan akan terjadi hal itu, kita harus menguatkan keimanan. Karena yang bisa melawan kemungkinan buruk atau di saat ada keburukan yang menimpa kita, kita lawannya bukan dengan kekayaan, tapi lawannya dengan keimanan. Contoh, betapa banyak orang di zaman sekarang yang kena penyakit kanker, penyakit jantung, stroke, tapi karena ia tidak memiliki keimanan yang kuat, akhirnya banyak mengeluh, berkeluh kesah, menderita karena kepikiran penyakitnya. Tapi kalau dia memiliki senjata keimanan yang kuat, iman kepada Allah, kemudian dilawan dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah,
ganjaran dari Allah karena musibah ini, penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit jantung dan lain sebagainya, maka dia akan bahagia. Kalau sakit karena Allah cinta dengan saya. Karena Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Allah Pak, kalau senang dengan suatu kaum, senang dengan seseorang, Allah akan mengujinya. Diuji dengan musibah, diuji dengan penderitaan, diuji dengan penyakit. Kalau ia bersabar, maka Allah akan ridho dengannya. Kalau ia jengkel, murka, terus gelisah, terus marah, maka Allah pun akan marah dengannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita memiliki firasat akan mendapatkan keburukan, segera kita kuatkan keimanan. Kalau ternyata keburukan menimpa kita, lawan dengan keimanan, lawan dengan kesabaran. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah tidak panik di saat keburukan menimpa kita. Sabar. Tidak panik, Pak. Tidak panik dengan keburukan yang menimpa kita, kemudian kita terus membayang-bayang keburukan. Jangan. Kalau kita memikirkan penyakit yang kita alami, akan semakin sakit. Lalu bagaimana caranya? Sakit jadikan sebagai hal yang indah. Saya sakit, berarti Allah ingin membebaskan saya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Karena setiap penyakit yang dirasakan oleh seorang muslim dan seorang beriman, setiap duri yang menusuk kakinya, setiap kegelisahan yang melandanya, maka ini adalah baik baginya. Kapan? Jika ia tidak panik, jika ia bersabar, jika ia mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah dari penyakit keburukan yang dia alami. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pahami ini. Kemudian yang sebagai tambahan adalah memperbanyak tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Orang yang banyak bertawakal kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, maka tidak akan pernah sengsara, maka tidak akan pernah gelisah, maka tidak akan pernah sedih. Karena apa? Yang menjadi gantungannya Allah, bukan bergantung kepada manusia. Karena kalau bergantung pada manusia, manusia tidak memberi, dia sedih, Pak. Kenapa dia nggak membantu saya? Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, hari ini Allah belum bersedia untuk menolong saya, maka dia pun pasrah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa, karena waktunya yang cukup panjang, maka tidak bisa menyelesaikan kitab yang bagus ini. Namun mungkin jamaah bisa membacanya di rumah. Sedikit ini semoga bisa menjadikan kita lebih bahagia hidup di dunia. Dan ketahuilah, perkara yang pertama kali adalah beriman dan memperbanyak amal soleh. Di antara yang kita sebutkan dari kedua sampai yang ke-10 kalau tidak salah, itu semuanya adalah termasuk amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Allahumma ja'alna minas su'ada fi hadhihi dunya wa ja'alna minas su'ada fil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia di dunia dan jadikanlah kami orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa laki-laki yang muslim, wanita-wanita yang muslimah, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Allahumma adkhilna jannata wa'idna minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari api nerakamu. Allahumma ja'alna minal muttaqin minal mahdiyin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa, orang yang selalu diberikan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.